Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Bayangkan, sebuah desa yang terlihat tenang, tetapi puluhan meter di bawahnya tersembunyi lorong panjang, gudang senjata, ruang medis, hingga titik peluncuran serangan. Kemudian, dalam hitungan detik, Israel menekan tombol penghancur. Tanah Lebanon Selatan berguncang, api menyembur dari beberapa titik, dan seluruh kompleks bawah tanah itu seolah runtuh bersamaan. Apa sebenarnya yang ditemukan Israel di dalam terowongan Hizbullah? Mengapa jaringan tersebut harus dihancurkan dengan ledakan sebesar itu? Dan apakah kehancuran ini benar-benar melumpuhkan kekuatan bawah tanah Hizbullah? Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan fakta menarik yang akan kami ungkap berikutnya. Pernahkah Anda membayangkan sebuah pangkalan militer lengkap tersembunyi puluhan meter di bawah sebuah desa? Di permukaan, Majd al-Zaun tampak seperti kawasan biasa di Lebanon Selatan. Rumah berdiri di antara kebun. Jalan kecil membelah perbukitan berbatu. Tidak ada menara besar, tidak ada kendaraan lap baja, dan tidak ada tanda jelas bahwa tempat itu menyimpan sesuatu yang berbahaya. Namun, pada 28 Juni 2026, ketenangan itu pecah. Israel meledakkan jaringan bawah tanah yang diklaim digunakan Hizbullah. Dalam hitungan detik, kilatan api muncul dari beberapa titik. Tanah seolah terangkat, debu dan pecahan batu menyembur tinggi ke udara. Permukaan yang sebelumnya terlihat tenang berubah menjadi awan tebal yang menutupi seluruh kawasan. Ledakan itu tidak tampak seperti satu bangunan yang terkena bom. Getarannya datang dari bawah, seolah-olah sesuatu yang sangat besar sedang runtuh di dalam perut tanah. 7 hari sebelumnya, pada 21 Juni 2026, militer Israel mengungkap sebagian informasi mengenai lokasi tersebut. Menurut klaim mereka, lorong itu memiliki panjang lebih dari 200 meter, berada lebih dari 25 meter di bawah permukaan, dan dilengkapi 12 ruangan serta 4 lubang yang dapat digunakan untuk melancarkan serangan. Di dalamnya disebut terdapat bahan peledak, rudal anti-tank, pesawat nirawak, perlengkapan tempur, tempat tinggal, dan ratusan senjata. Seluruh rincian itu masih berasal dari keterangan Israel dan belum dapat diperiksa secara independen secara menyeluruh. Namun jika klaim tersebut benar, fungsi kompleks ini jauh lebih besar daripada sekedar tempat persembunyian. Bayangkan sebuah benteng yang seluruh tubuhnya ditanam di bawah tanah. Personel dapat masuk melalui satu lubang, bergerak menuju ruangan penyimpanan, menyiapkan senjata tanpa terlihat dari udara, lalu mendekati titik peluncuran melalui jalur yang berbeda. Setelah menyerang, mereka dapat kembali masuk sebelum pesawat pengintai menemukan posisi mereka. Inilah keuntungan terbesar bagi Hizbullah. Israel dapat mengawasi jalan, kendaraan, dan bangunan dari langit. Pesawat nirawak dapat mengikuti pergerakan manusia. Kamera thermal dapat mendeteksi panas. Namun semua kemampuan itu menjadi jauh lebih terbatas ketika target menghilang puluhan meter ke dalam tanah. Seseorang dapat berpindah posisi tanpa terlihat. Senjata dapat disimpan selama berbulan-bulan. Perintah dapat dikirim dari ruangan yang tidak tampak dari permukaan. Bahkan setelah wilayah di atas dihantam, jaringan di bawahnya mungkin masih dapat digunakan. Karena itu, Israel tidak memilih sekedar menutup pintu masuk. Menimbun satu lubang mungkin memperlambat penggunaannya. Hizbullah bisa saja memiliki jalur lain. Lorong utama mungkin tetap utuh. Gudang senjata masih dapat dicapai. Pintu baru bahkan bisa digali dari sisi berbeda. Israel tampaknya ingin memastikan bahwa seluruh kompleks kehilangan fungsi. Tetapi menghancurkan terowongan sepanjang ratusan meter bukan pekerjaan sederhana. Bom yang dijatuhkan di permukaan belum tentu menembus batu dan tanah sampai ke ruang terdalam. Ledakan di mulut lorong mungkin menutup akses, tetapi tidak selalu meruntuhkan bagian utama. Artinya, sebelum tombol penghancur ditekan pada 28 Juni 2026, pasukan teknik kemungkinan harus masuk lebih dahulu. Mereka perlu memahami arah setiap lorong. Mereka harus mengetahui ruangan mana yang terhubung dengan gudang senjata, jalur mana yang menuju lubang peluncuran, dan bagian mana yang menjadi penyangga utama. Disinilah operasi itu berubah menjadi permainan perhitungan. Setiap ruangan memiliki fungsi berbeda. Ada bagian yang menopang langit-langit, ada persimpangan yang menghubungkan beberapa jalur, dan ada ruangan sempit yang dapat menyalurkan tekanan ledakan menuju titik keluar di permukaan dengan sangat cepat dan kuat. Satu kesalahan dapat membuat sebagian kompleks tetap berdiri.
Namun jika titik yang tepat ditemukan, seluruh jaringan bisa runtuh seperti kartu domino. Menurut Anda, apakah terowongan Majdal Zaun benar-benar merupakan pangkalan serangan besar, atau Israel sedang membesar-besarkan temuannya untuk membenarkan operasi di Lebanon Selatan? Jawabannya belum berhenti di permukaan, karena pada pembahasan berikutnya, kita akan melihat bagaimana satu tombol dapat membuat benteng bawah tanah sepanjang ratusan meter runtuh hanya dalam beberapa detik. Penghancuran jaringan bawah tanah tidak selalu membutuhkan satu bom raksasa. Justru, cara yang lebih efektif adalah menyerang bagian yang menjadi tulang punggung seluruh struktur. Sebelum kompleks Majdal Zaun diledakkan pada 28 Juni 2026, pasukan teknik Israel kemungkinan telah memetakan bentuk lorongnya dari dalam. Mereka harus mengetahui posisi persimpangan, ruang utama, jalur keluar, ventilasi, serta bagian yang menahan beban tanah di atasnya. Setiap titik memiliki nilai berbeda. Lorong lurus mungkin hanya berfungsi sebagai jalan penghubung, namun persimpangan dapat membuka akses menuju beberapa ruangan sekaligus. Jika bagian ini runtuh, jalur menuju gudang senjata, tempat tinggal, dan lubang peluncuran dapat terputus dalam waktu bersamaan. Inilah alasan Israel kemungkinan tidak menempatkan bahan peledak secara sembarangan. Muatan penghancur diduga dipasang pada beberapa titik penting. Ketika tombol ditekan, ledakan dapat terjadi hampir bersamaan atau dalam urutan yang sangat rapat. Ledakan pertama melemahkan penyangga, ledakan berikutnya memutus lorong lain. Setelah itu, berat tanah dan batu di atasnya mulai bekerja. Langit-langit yang kehilangan penopang akan runtuh ke ruang kosong. Material yang jatuh menciptakan tekanan baru pada bagian di sebelahnya. Jika dinding berikutnya juga telah dilemahkan, keruntuhan akan terus bergerak mengikuti arah lorong. Proses ini menyerupai kartu domino. Satu bagian ambruk, lalu menarik bagian lain. Dalam hitungan detik, jaringan yang dibangun selama bertahun-tahun dapat berubah menjadi timbunan tanah, batu, kabel, dan logam. Namun keruntuhan di bawah permukaan hanya menjelaskan sebagian dari pemandangan besar yang terlihat di atas tanah. Ketika bahan peledak aktif di dalam lorong sempit, tekanan udara meningkat sangat cepat. Udara, asap, debu, dan serpihan mencari jalan keluar terdekat. Semuanya terdorong menuju pintu masuk, ventilasi, lubang peluncuran, serta retakan yang baru terbentuk. Karena itu, semburan dapat muncul dari beberapa tempat berbeda. Dari kejauhan, pemandangannya seolah seluruh tanah Lebanon meledak bersamaan, padahal di bawah permukaan, mungkin tekanan sedang mengikuti bentuk jaringan yang saling terhubung. Awan debu besar juga tidak selalu membuktikan penggunaan satu bom berkekuatan luar biasa. Sebagian besar debu dapat berasal dari tanah dan batu yang bergerak ketika ruang kosong kehilangan penyangga. Ada kemungkinan lain yang membuat ledakan terlihat semakin besar. Israel mengklaim kompleks tersebut menyimpan bahan peledak, rudal anti-tank, pesawat nirawak, dan persenjataan lain. Jika sebagian amunisi masih di dalam, panas dari muatan penghancur dapat memicu dentuman tambahan. Namun, tanpa pemeriksaan langsung, sulit memastikan apakah kilatan susulan berasal dari persenjataan Hizbullah atau dari rangkaian muatan Israel sendiri. Yang pasti tujuan utamanya bukan sekedar menghasilkan ledakan besar. Israel ingin memutus akses, merusak ventilasi, menghancurkan jalur komunikasi dan membuat ruangan yang tersisa terlalu berbahaya untuk digunakan kembali. Bahkan jika sebagian lorong masih berdiri, lokasi tersebut belum tentu aman dimasuki. Penyangga dapat patah sewaktu-waktu, udara mungkin penuh debu beracun, kabel listrik rusak dapat memicu kebakaran. Selain itu, pasukan Hizbullah tidak mengetahui apakah Israel meninggalkan alat pemantau atau muatan yang belum meledak. Ketidakpastian semacam ini membuat sebuah fasilitas kehilangan nilai tempurnya, meskipun tidak seluruh bagian hancur. Dalam perang bawah tanah, rasa aman sama penting dengan kekuatan beton bagi orang yang beroperasi di dalamnya. Menurut Anda, apakah penghancuran seperti ini benar-benar dapat mematikan sebuah jaringan bawah tanah, atau hanya memaksa Hizbullah mencari pintu baru? Pembahasan berikutnya akan membawa kita menuju Beaufort Ridge, di mana Israel mengklaim menemukan sesuatu yang jauh lebih besar dari terowongan biasa. Jika Majdal Zaun memperlihatkan cara sebuah jaringan dihancurkan, Beaufort Ridge menunjukkan seberapa jauh perang bawah tanah telah berkembang. Pada 7 Juni 2026, militer Israel mengumumkan penemuan kompleks bawah tanah Hizbullah di kawasan Beaufort Ridge, sekitar 6 km dari Metula.
Salah satu lorongnya disebut memiliki panjang hampir 1 km dengan 6 akses masuk yang tersebar di kawasan berbatu. Di dalamnya, Israel mengklaim menemukan gudang senjata, posisi rudal anti-tank, tempat tinggal, dapur, kamar mandi, fasilitas air, jaringan listrik, dan ruang operasi medis. Kompleks tersebut disebut mampu menampung ratusan anggota Hizbollah dalam waktu lama. Jika klaim itu benar, istilah terowongan terdengar terlalu sederhana. Tempat ini lebih menyerupai pangkalan militer yang ditanam ke dalam gunung. Personil dapat bertahan tanpa sering muncul ke permukaan. Senjata tersimpan dekat dengan posisi tempur. Korban dapat dirawat di dalam. Pasokan air dan listrik memungkinkan operasi terus berjalan ketika kawasan di atasnya sedang diawasi atau dihantam. 4 hari kemudian, pada 11 Juni 2026, Israel mengumumkan temuan tambahan di lokasi yang sama. Pasukannya menyebut menemukan mortir, granat, peluncur roket, rudal kornet, senapan mesin anti-pesawat, dan senapan serbu. Israel juga mengklaim sebuah pesawat nirawak milik pasukan teknik mendeteksi anggota Hizbollah di dalam lorong sebelum mereka berusaha keluar dan kemudian diserang dari udara. Rincian ini tetap berasal dari pihak Israel dan belum dapat diperiksa secara menyeluruh oleh pihak independen. Beaufort Ridge menjelaskan mengapa benteng semacam ini tidak cukup dihantam dari langit. Lapisan batu tebal dapat menyerap sebagian kekuatan ledakan. Satu pintu masuk yang rusak belum tentu memutus jaringan lain. Bahkan setelah permukaan dihantam, ruangan terdalam masih mungkin tetap utuh. Karena itu, pasukan darat harus masuk untuk memahami bagaimana setiap bagian terhubung. Mereka perlu mencari ruang komando, jalur komunikasi, gudang amunisi, dan akses menuju posisi peluncuran. Setelah informasi penting diambil, tim teknik dapat menentukan titik yang harus dihancurkan agar seluruh fasilitas kehilangan fungsi. Kemudian, pada 28 Juni 2026, penghancuran Majdal Zun memberikan gambaran tentang tahap akhirnya. Waktu operasi itu juga menimbulkan pertanyaan strategis. 2 hari sebelumnya, pembicaraan mengenai pengaturan keamanan dan penarikan bertahap Israel dari sebagian Lebanon Selatan kembali menguat. Ada kemungkinan Israel ingin meruntuhkan sebanyak mungkin jaringan sebelum pasukannya mengurangi kehadiran di lapangan. Meninggalkan wilayah dengan terowongan yang masih utuh berarti memberi Hizbollah kesempatan untuk kembali. Senjata dapat dipindahkan, jalur lama dapat dibuka, posisi serangan dapat digunakan kembali. Dengan menghancurkannya terlebih dahulu, Israel memaksa Hizbollah mengeluarkan waktu, biaya, dan tenaga untuk membangun ulang. Namun kemenangan semacam ini belum tentu permanen. Lebanon Selatan memiliki bukit, lembah, batu keras, dan desa yang sulit diawasi tanpa henti. Sangat mungkin masih ada jaringan lain yang belum ditemukan. Bahkan penghancuran hari ini dapat memberikan pelajaran bagi pembangunan berikutnya. Lorong baru mungkin dibuat lebih dalam. Ruangan dapat dipisahkan agar satu keruntuhan tidak mematikan seluruh kompleks. Pintu masuk bisa disamarkan lebih baik. Sistem komunikasi dapat dibuat tanpa kabel yang mudah dilacak. Pada akhirnya, perang bawah tanah adalah perlombaan antara kemampuan menemukan dan kemampuan bersembunyi. Menurut Anda, apakah Israel benar-benar sedang melumpuhkan kekuatan bawah tanah Hizbollah atau hanya mendorong kelompok itu membangun jaringan yang lebih canggih? Karena setelah debu menghilang, pertanyaan terbesar justru muncul. Apakah ledakan besar itu menutup satu ancaman atau membuka fase baru yang jauh lebih sulit dideteksi di masa depan? Pada akhirnya, ledakan besar di Lebanon Selatan bukan hanya tentang terowongan yang runtuh. Peristiwa itu memperlihatkan bahwa perang Israel dan Hizbullah berlangsung dalam 2 dunia sekaligus. Satu terlihat di permukaan, sementara yang lain tersembunyi jauh di bawah tanah. Selama jaringan lain masih mungkin ada, ancaman tersebut belum benar-benar berakhir. Bisa jadi, kehancuran hari ini justru menjadi awal dari strategi baru yang lebih dalam dan semakin sulit ditemukan. Terima kasih telah menyaksikan pembahasan ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan fakta menarik lainnya yang akan kami ungkap berikutnya.